Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas soal UTBK 2021. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Dikatakan sebuah balok bermassa 2 kg bergerak mendaki bidang miring licin, memasuki sebuah bidang datar kasar gitu dikatakan. Oke, kita gambar dulu. Di sini ada bidang datar kasar, ini ada bidang miring licin, yaitu dari bawah mendaki dari sini. Yang mana di bawah katanya kecepatan waktu di bawah itu adalah, lanjut lagi. Panjang bidang miringnya adalah 1 meter, jadi kita lanjut sini, panjangnya adalah 1 meter, ini 1 meter bidang sisi miringnya dengan sudut kemiringan 30 derajat. Berarti di sini ada sudut 30 derajat. Pada saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya geser sebesar 2 Newton. Jadi ketika di bidang datar sini katanya kasar, jadi baloknya bergerak ke sini, bergerak ke arah sini, tapi ada gaya geser yang ke sini, nilainya adalah katanya 2 Newton. Oke, saya lanjut. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan 4 meter per second. Jadi ketika di bawah, baloknya bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Jika percepatan gravitasinya 10 dan jarak tempuh balok di bidang datar kasar, jadi minta berapakah S-nya di sini. Jadi S waktu dia bergerak mendatar yang ditanyakan. Oke, jadi saya ringkas soalnya. Jadi di sini intinya ke bawah nih ada balok yang awalnya kecepatannya 4 meter per second, kemudian dia mendaki bidang miring licin. Nah, jadi sini katanya licin bidang miringnya. Ketika dia bidang licin sampai di suatu titik di sini, titik di bidang datar ini, karena dia masih punya kecepatan maka dia bergerak ke sini. Nah, jadi ketika dia bergerak sini maka terjadilah peristiwa gesekan, karena di sini ada peristiwa kata-kata kasar. Nah, terus diminta berapakah jarak tempuh sini pas sampai dia berhenti. Oke, jadi kita cek di sini bahwa rumus yang kita gunakan, pertama saya tinjau di bidang miring dulu. Yang pertama di bidang miring. Di bidang miring itu dikatakan dia peristiwanya adalah licin. Di bidang miring ini kata peristiwanya licin. Kalau licin berarti tidak ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek maka berlaku hukum kekekalan energi berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik di titik dasar. Anggap titik A di sini titik dasar ya, titik B di sini, dan nanti dia tuh berhenti di titik C. Saya gambar pakai warna biru aja biar beda titiknya. Oke, jadi di bidang miring atau di sini dari titik A sampai titik B. Jadi energi mekanik di titik A itu nilainya harus sama besar dengan energi mekanik di titik B, karena energi mekanik bersifat kekal. Jadi kenapa bisa gunakan rumus ini? Karena dikatakan licin. Kalau dikatakan kasar baru tidak boleh. Energi mekanik di titik A itu rumusnya adalah energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A akan sama dengan di titik B juga itu energi potensial di titik B ditambah dengan energi kinetik di titik B. Kita lihat titik A letaknya di tanah. Kalau di tanah berarti dia tidak punya ketinggian, maka dengan demikian energi potensial di titik A itu adalah bernilai 0. Jadi ini boleh saya nolkan, ini saya ganti pakai 0. Kemudian di bawah ada kinetik, ada kecepatan, di atas ada ketinggian juga ada kecepatan. Oke, saya ganti di sini. Jadi EKA sama dengan EPB plus EKB. Nah, berapakah nilai EKB di sini? EKB sini berapa? Kita cek di sini. Titik EKB di titik B sini kita tinjau B ke C juga. Nah, B ke C di sini katanya ada lintasan kasar. Oke, jadi kita cek di sini dari B ke C atau bidang datar. Bidang datar dari peristiwa B ke C. Nah, karena dari peristiwa B ke C itu dikatakan bidangnya kasar. Kalau bidang kasar berarti kita tidak bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Terus rumus apa yang kita bisa gunakan? Rumus yang bisa kita gunakan kalau dia kasar adalah usaha sama dengan W sama dengan usaha sama dengan perubahan energi. Energi apa? Energi yang berubah di sini adalah kecepatan, dari ada kecepatan sampai berhenti. Berarti yang berubah itu adalah energi kinetik. Maka W sama dengan delta PK. Usaha oleh gaya gesek itu bernilai negatif. Jadi rumusnya adalah min gaya gesek dikali dengan S itu perpindahannya. Sementara delta EK sini berarti EK di titik B sama EK di titik C. Jadi kita lanjut aja, karena akhirnya di C berarti EK di C, jadi energi kinetik di C dikurang energi kinetik di B. Oke, di titik C katanya dia berhenti, karena kan diminta jarak sampai berhenti, artinya di titik C dia sudah berhenti. Sudah berhenti artinya energi kinetik di titik C ini bernilai
0 karena dia tidak punya kecepatan, maka ini 0. Maka dengan demikian maka min dengan min dihilangkan, maka dijadinya adalah F kali S sama dengan EKB. Jadi energi kinetik di titik B sama dengan F kali S. Oke, jadi saya ganti sini EKB nya nanti bisa diganti F kali S. Kita lanjut aja, energi kinetik di A. Oh ya, kenapa saya tidak mengganti EKB langsung dengan setengah mv kuadrat? Karena yang diminta bukan kecepatan di sini. Kalau diminta kecepatan di B, ya udah saya ganti pakai setengah mv kuadrat. Kalau diminta jarak yang ditempuh, jadi saya langsung aja ganti EKB dengan F kali S dengan persamaan yang ini. Oke, kita lanjut. EKA. EKA sini artinya energi kinetik di titik A, berarti energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. Kemudian energi potensial berarti mgh ya, m kali g kali h ditambah energi kinetik B dapatnya dari sini yang F kali S. Jadi kita lanjutkan aja nih, F dikali dengan S. Nah, setengah dikali M, masanya adalah 2 kg. 2 kg, kecepatan di dasar adalah 4 kuadrat. Jadi ini 4 kuadrat sama dengan M-nya 2 lagi, G-nya 10. Kemudian tinggi kita belum punya tinggi ternyata di sini. Kita nyari tingginya ini. Jadi kalau dari gambar segitiga ya, saya gambar ulang di sini. Saya gambar ulang, jadi kalau nyari tinggi ini ada segitiga kan, bidang miringnya. Ini sudut 30, ini sisi miringnya 1, dibilang 1 meter. Ini tinggi yang mau kalian cari. Jadi kalau ada depan sama miring, berarti rumus yang digunakan adalah sin, yaitu sin 30 sama dengan depan per miring, berarti demi depan per miring itu adalah H per S. H per S, miringnya adalah 1. Sin 30 nilainya adalah setengah, jadi setengah H bagi 1 adalah H. Jadi nilai H atau ketinggian itu adalah setengah. Maka dengan demikian ini bisa kita ganti dengan setengah. Berarti ini kali dengan H-nya adalah setengah. Ya, ditambah F-nya nilainya adalah 2 gitu ya. Geseknya kan nilainya 2 Newton. Kemudian dikali dengan S yang mau kalian cari. Oke, saya lanjut, coret habis. Coret juga habis. 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16 sama dengan 10 kali 1 10 ditambah dengan 2S. Ini saya pindah ruasin ke sebelah, jadi 16 dikurang dengan 10 sama dengan 2S. 16 kurang 10 adalah 6 sama dengan 2S. Jadi S jarak yang ditempuh selama kesini adalah 6 dibagi dengan 2, yaitu 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3 meter. Jadi dengan demikian jawabannya adalah option nomor E.